아는 슈퍼파워? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Rahmatul Hasanah dengan NIM 2114070098. Nah, perkenalkan, saya Zikri Aulia dengan NIM 2114070100. Dan perkenalkan, nama saya Lydia Lestari dengan NIM 2114070099. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan bahan ajar cetak yang telah kami buat untuk kelas 3 bab 4 fase B dengan judul Mari Kenali Sumber Energi di Sekitar Kita. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, mengidentifikasi bentuk dan sumber energi yang ada di sekitar kita. Nah, yang kedua, melakukan penyelidikan mengenai macam-macam energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari beserta sumbernya. Dan yang ketiga, melakukan pengamatan mengenai cara menghemat salah satu energi. Nah, di sini kami juga mencantumkan doa sebelum belajar untuk memulai pembelajaran pada halaman berikut ini. Nah, yang selanjutnya kami mencantumkan peta konsep. Di sini kami buat terlebih dahulu tema dari buku ini, yaitu berkenalan dengan energi. Nah, berkenalan dengan energi ini terbagi menjadi 3 topik, yaitu energi di sekitar kita, yang kedua yaitu sumber energi di sekitar kita, dan yang ketiga ada ayo makan sampai habis. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang bentuk energi yang ada di sekitar kita. Tahu nggak sih apa saja bentuk energi yang ada di sekitar kita? Nah, yang pertama itu ada energi panas. Energi panas adalah energi yang dihasilkan dari panas. Contohnya, dari api unggun dan matahari yang dapat kita gunakan untuk menjemur ikan dan menjemur pakaian. Dalam surat Yunus ayat 5 dijelaskan bahwa Allah menciptakan matahari sebagai sumber panas yang dapat digunakan oleh manusia. Nah, yang kedua ada energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan oleh sumber cahaya. Energi cahaya menyebabkan tempat gelap menjadi terang, seperti cahaya lampu dan cahaya sulaf atau biasa dikenal dengan obor. Nah, ada juga lampu colok. Lampu colok berasal dari Riau, tepatnya Kabupaten Bengkalis, yang mana dihidupkan pada tanggal 27 Ramadan sampai malam takbiran. Selanjutnya ada suluh. Suluh adalah penerangan yang masif digunakan oleh masyarakat Minangkabau di malam hari. Nah, yang ketiga yaitu energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan benda yang sangat kecil yang disebut dengan elektron. Energi listrik ini digunakan untuk menyalakan lampu dan peralatan rumah tangga lainnya. Energi listrik berasal dari tenaga nuklir, ada juga yang berasal dari tenaga air, seperti gambar di bawah ini. Nah, terowongan terpanjang di Indonesia ada di Sumbang loh. Di daerah tanah datar ada Danau Singkara. Air Danau Singkara ini dialirkan melalui terowongan sepanjang 19 km yang menembus Bukit Barisan hingga sampai di lokasi PLTA yang berada di Kabupaten Padang Pariaman. PLTA adalah singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Air. PLTA ini diberi nama PLTA Singkara karena air yang dialirkan berasal dari Danau Singkara. Nah, yang keempat yaitu energi gerak. Energi gerak dihasilkan
oleh benda yang bergerak seperti kipas angin dan blender. Nah, yang kelima yaitu energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan di dalam bahan kimia seperti bensin dan kayu bakar. Selanjutnya yaitu energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh benda-benda yang menghasilkan bunyi seperti saluang, pupuk sarunai, dan pupuk batang padi. Nah, ada juga rabab. Rabab adalah alat musik gesek. Bunyi yang dihasilkan berasal dari proses menggesekkan tongkat pada senar rabab. Nah, rabab yang terkenal yaitu rabab pasisia yang berasal dari pesisir selatan. Rabab ini difungsikan untuk mengiringi teks-teks Ka'bah pada acara-acara seperti pernikahan ataupun khitanah. Nah, sekian dari topik A beserta etnoscience dan integrasi ayatnya pada materi bentuk-bentuk energi yang ada di sekitar kita. Nah, yang kedua yaitu topik tentang sumber energi. Nah, apa saja sih sumber energi yang ada di sekitar kita? Nah, untuk memulai pembelajaran, kami menyambungkan integrasi ayat Al-Quran yang mana saya ambil dari Quran Surat An-Naba. Di sini menjelaskan tentang energi tentang matahari yang memancarkan cahayanya. Nah, pada ayat ini dapat dijelaskan bahwa matahari merupakan sumber energi yang terbesar di bumi. Nah, sinar matahari ataupun energi yang diberikan oleh matahari dapat menunjang keberlangsungan hidup makhluk hidup, baik manusia atau makhluk hidup lainnya. Nah, yang pertama ada matahari. Matahari menghasilkan energi panas dan cahaya. Nah, dapat dilihat contohnya ini ada seorang anak yang sedang menjemur pakaiannya. Nah, apa sih keterkaitannya dengan kebudayaan? Nah, di sini saya membuat keterkaitannya dengan karukuak jaring. Karukuak jaring ini merupakan jajanan tradisional khas Sumatera Barat. Nah, karukuak jaring ini proses pengolahannya menggunakan sinar matahari, yang mana prosesnya untuk mengeringkan kerukuak ini untuk siap dijual belikan. Nah, kedua ada makanan. Makanan merupakan sumber energi yang dibutuhkan oleh manusia, baik kita, hewan, ataupun tumbuhan lainnya. Nah, untuk manusia, kita membutuhkan makanan karena untuk melakukan aktivitas, baik aktivitas di luar rumah atau di sekolah dan lainnya, kita membutuhkan energi. Untuk itu, kita membutuhkan makanan yang bergizi. Nah, berbicara tentang makanan, di sini saya ada mencantumkan 2 makanan tradisional dari Sumatera Barat dan 2 makanan tradisional dari Riau. Nah, pertama di sini ada ada makanan, yaitu makanan pertama ada kue kemojo, yaitu kue khas dari Riau, yaitu kue dari masyarakat Melayu. Nah, yang kedua ada lempuk durian. Lempuk durian ini merupakan jajanan khas Melayu juga loh, terkhususnya dapat ditemukan di Kabupaten Bengkalis. Nah, yang ketiga ada salalawak. Salalawak ini merupakan jajanan khas dari Sumatera Barat, bertepatannya di Pilparian. Nah, kemudian ada rendang. Siapa sih yang nggak kenal dengan rendang? Rendang ini merupakan makanan tradisional masyarakat Minangkabau. Nah, yang ketiga ada bahan bakar. Bahan bakar berguna untuk menghasilkan energi kimia. Di sini contohnya yaitu bensin dan gas. Nah, kemudian apa sih keterkaitannya dengan kebudayaan di Minangkabau? Nah, keterkaitannya di sini ada kami cantumkan yaitu tradisi Malamang. Malamang merupakan tradisi masyarakat Minangkabau yang mana proses Malamang ini menggunakan media bambu yang diletakkan di atas bara api. Nah, bara api tersebut termasuk bahan bakar loh. Nah, yang keempat yaitu sumber energi angin. Angin adalah udara yang bergeser berguna untuk menghasilkan energi gerak. Nah, di sini contohnya ada kami cantumkan yaitu kincir angin. Nah, dalam keterkaitan budayanya di Riau, tentunya di masyarakat Dumai ada yang nama tradisinya yaitu layang-layang Puau Raja Tebu Isi. Nah, di sini saya cantumkan di sini gambarnya, kemudian ada penjelasannya di belakangnya.
Nah, layang-layang kuau tebu isi ini merupakan permainan tradisi masyarakat Melayu Riau, terkhusus di daerah Dumi. Nah, di sini ada sumber energi air. Sumber energi air ini merupakan sumber energi yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Nah, di sini ada sumber air. Sumber air ini dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Kemudian apa sih sumber energi air yang ada di Minangkabau atau di Sumatera Barat? Nah, di sini kami sudah mencantumkan ada sumber energi air yang ada di Sumatera Barat. Tentunya teman-teman sudah tahu dong ini air terjun apa. Ini air terjun Lembahana yang dapat kita lihat ketika kita melakukan perjalanan dari Padang ke Bukit Tinggi. Nah, yang keenam ada sumber energi baterai. Baterai ini berguna untuk memudahkan manusia membawa alat elektronik. Nah, contohnya seperti di samping, yaitu senter. Nah, yang ketujuh, yang terakhir, di sini ada panas bumi. Nah, panas bumi ini berasal dari dalam perut bumi. Nah, seiring berjalannya teknologi, panas bumi ini dapat dijadikan sebagai sumber energi listrik. Nah, tahu nggak sih teman-teman, di Sumatera Barat sendiri, panas bumi itu memiliki tingkat yang sangat tinggi, namun pengolahannya belum tercapai, teknologinya juga belum tercapai. Nah, di sini saya memberi informasi bahwa panas bumi tersebut terdapat di beberapa titik di Kabupaten Sumatera Barat. Yang pertama ada Pasaman, kedua ada Pasaman Barat, 50 Kota, dan Tanah Datar, Agam, Solo, dan terakhir ada Solo Selatan. Nah, sekian penjelasan dari sumber-sumber energi yang sudah saya kaitkan dengan integrasi ayat Al-Quran dan etnosains yang ada di Sumatera Barat dan Riau. Nah, yang ketiga, topik ketiga, yuk makan sampai habis dan belajar menghemat energi. Nah, di sini kami menjelaskan bahwa makanan adalah sumber energi bagi kita. Nah, sumber makanan itu harus yang bergizi. Kita tidak boleh membuang makanan secara percuma. Kita harus menghemat makanan kita. Mubazir merupakan sesuatu hal yang tidak baik dalam ajaran agama kita. Nah, untuk itu, yuk belajar menghemat energi. Nah, di sini dijelaskan integrasi ayat Al-Qur'annya di dalam surat Al-Isra ayat 26 dan 27 yang dijelaskan bahwa barang siapa yang menghambur-hamburkan makanan, harta termasuk makanan, termasuk orang yang boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah temannya setan dan terbukti ingkar kepada Tuhannya. Nah, di sini kami membuat tips and trick ayo makan tanpa sisa. Di sini ada 5 tips and triknya. Yang pertama, ambil porsi sesuai yang bisa kamu habiskan. Yang kedua, beli makanan secukupnya. Yang ketiga, jika menurutmu porsi makanan yang diberikan terlalu banyak, kamu bisa menyimpannya terlebih dahulu. Yang keempat, manfaatkan makanan yang masih ada sebelum kamu membelinya. Yang kelima, beli sayur dan buah yang masih segar agar tidak cepat busuk. Nah, berbicara tentang makanan bergizi, di Sumatera Barat ada makanan minuman yang memiliki gizi tinggi yang bermanfaat bagi tubuh kita loh. Yuk kita kenali. Nah, di sini ada 2 makanan dan minuman nih. Yang pertama ada dadia. Dadia adalah makanan yang berasal dari Sumatera Barat, yang mana dadia ini terbuat dari susu kerbau, yang mana juga dikenal oleh orang yogurtnya orang Sumatera Barat. Dadia mengandung asam laktat yang dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Nah, yang kedua ada air kawah. Air kawah ini salah satu minuman yang khas juga dari Sumatera Barat. Air kawah berkhasiat sebagai antiinflamasi untuk mengatasi peradangan dan menurunkan resiko diabetes. Nah, yang terakhir, yuk belajar menghemat energi. Di sini kami ada mencantumkan 2 energi. Yang pertama yaitu menghemat air dan menghemat listrik. Nah, semua makhluk hidup di bumi ini memerlukan air. Nah, sebagai sumber energi, air ini kita harus menghematnya.
Apa caranya? Yang pertama, jika air keran kita sudah penuh, baiknya dimatikan. Nah, seperti gambar yang di bawah ini, anak kecil mematikan air sebagai contoh menghemat energi air. Yang kedua yaitu menghemat energi listrik. Tahu kalian bahwa energi listrik ini sangat diperlukan dalam kebutuhan kita sehari-hari. Nah, bagaimana cara menghemat energi listrik? Yaitu dengan misalnya kalau kita menonton televisi, kita matikan. Jika kita tidak menonton televisi, kita bisa mematikan televisi tersebut. Ataupun kita tidak menggunakan kipas lagi, kita bisa mematikan colokan seperti yang ada di gambar bawah ini. Nah, di bagian terakhir kami menyediakan games yang mana mari bermain untuk menghemat energi. Di sini ada 3 macam energi: menghemat air, menghemat bahan bakar, dan menghemat listrik. Nah, cara bermainnya, adik-adik misalnya mengambil satu gambar. Nah, di sini kan ada gambar anak-anak sedang mematikan keran. Nah, berhubungan energi apakah itu? Nah, ini termasuk dalam menghemat energi air. Maka kita taruh di dalam kotaknya yang di sini. Nah, seperti itu cara mainnya adik-adik. Nah, dalam uji pemahaman ini atau yang biasa disebut dengan evaluasi, kami memaparkan setiap topiknya ada terdiri dari 2 uji pemahaman. Yang pertama ada topik A. Di sini topik A ada yang berjudul energi di sekitar kita. Nah, kami di sini membuat 2 soal. Yang soal pertama, amatilah gambar berikut. Nah, di sini siswa disuruh untuk mengamati dan menganalisis apa sih maksud dari gambar ini dan bentuk energi apa yang dimanfaatkan dari gambar tersebut, sehingga siswa harus mampu untuk menganalisisnya. Nah, kemudian yang nomor 2-nya, analisis juga bentuk-bentuk energi yang telah kita pelajari berdasarkan gambar berikut. Nah, pada soal ini di sini kami terangkan gambarnya. Ada 4 gambar, kemudian siswa diminta untuk memasukkan jawaban-jawaban dari analisis mereka dari setiap gambar ini dengan besertakan bentuk energi dan keterangannya. Nah, di sini kunci jawaban dari topik A kami cantumkan di sini. Kunci jawabannya terdapat dari sini. Ini kunci jawaban nomor yang pertama dan yang ini kunci jawaban yang kedua. Nah, kami simpan dalam bentuk yang tertutup sehingga siswa tidak dapat melihat jawabannya. Nah, topik B. Topik B yaitu judulnya sumber energi di sekitar kita. Apa saja sih uji pemahamannya? Nah, di sini saya mencantumkan yang nomor 3 uji pemahamannya ini saya buat berdasarkan cerita dan gambar sehingga siswa dapat menganalisis dari cerita ini dengan mengaitkan ke gambar ini. Kemudian siswa diminta untuk menganalisis energi apa yang dibutuhkan oleh siswa ini dari cerita yang sudah saya buat tersebut. Nah, kemudian soal yang keempat, di sini saya mencantumkan gambar sehingga siswa diminta untuk menganalisis apa pekerjaan yang dilakukan Bapak ini dan bagaimana bentuk sumber energi yang dibutuhkan. Nah, kunci jawabannya juga kami terangkan dalam bentuk yang tertutup sehingga siswa tidak dapat melihatnya ketika mengerjakan. Ini kunci jawaban nomor 3 dan ini kunci jawaban nomor 4. Nah, topik C. Topik C menghemat energi di sekitar kita. Nomor 5-nya kami buat amatilah gambar di bawah ini. Nah, kami juga meminta untuk peserta didik melihat dan menganalisis gambar yang sudah kami sediakan. Kemudian peserta didik kami minta untuk melihat dan menganalisis apa sih perilaku yang dapat kita lihat dari seorang anak tersebut, apakah bentuknya ini menghemat energi atau tidak. Nah, di nomor 6 kami memaparkan gambar seorang anak yang sedang makan yang berlebihan, tidak menerapkan cara makan yang benar dengan porsi yang benar dengan makanan yang sehat. Nah, di sini peserta didik diminta untuk menjelaskan dari gambar tersebut bagaimana perilaku dari anak tersebut. Nah, di sini kami juga sudah menyediakan kunci jawaban dari nomor 5 dan 6 dalam bentuk yang tertutup juga sehingga peserta didik tidak dapat melihat jawabannya terlebih dahulu ketika mengerjakan. Nah, di sini kami mencantumkan daftar pustaka yang mana
karena di daftar pustaka ini adalah sumber-sumber dari materi yang kami ambil. Nah, di sini kami juga mencantumkan biodata penulis, yaitu ada saya sendiri, adalah Rahmatul Hasana, ada Widya Lestari, dan ada Azikri Aulia. Nah, sekian bahan ajar cetak yang sudah kami buat. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make you feel like a game. Look at us, we go on and